Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis big match UCL antara Barcelona versus Bayern Munchen. Barcelona selalu dibayang-bayangi rekor buruk ketika bertemu Bayern Munchen. 9 tahun lamanya, klub asal Katalan ini nggak mampu mengalahkan Bayern. 4 pertemuan terakhir, mereka selalu kalah dengan selisih 2 gol atau lebih dan nggak bisa cetak 1 gol pun. Yang paling traumatis tentunya kekalahan 8-2 di tahun 2020 lalu. Pada laga ini, Barcelona berhasil memutus rentetan hasil buruk dengan kemenangan telak 4-1. Yang menarik, pelatih yang mengantarkan Barcelona memutus rentetan kekalahan atas Bayern ini adalah Hansi Flick. Pelatih yang sama ketika dulu memberikan kekalahan 8-2 kepada Barcelona. Meski nggak dominan pada aspek ball possession, Barcelona tetap bisa menciptakan banyak peluang. Selain itu, tim berjuluk Blaugrana ini juga bisa tampil sangat efektif. Dengan expected goal atau XG 1,5, Barca bisa cetak 4 gol. Mereka langsung tancap gas dengan gol yang dicetak di menit pertama, melalui build up vertikal yang diselesaikan dengan ciamik oleh Rafinha. Bayern sempat samakan kedudukan. Double switch play yang mereka lakukan berhasil mengekspos celah di area kelebaran. Peluang diselesaikan dengan apik oleh Harry Kane. Namun, gol Bayern ini nggak membuat Barcelona kehilangan momentum. Anak asuh Hansi Flick ini bisa cetak 3 gol tambahan untuk kunci kemenangan. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Barcelona yang ditukangi Hansi Flick menurunkan formasi andalannya 4-2-3-1. Inaki Peña di bawah Mistar gantikan Ter Stegen yang absen hingga akhir musim. Di barisan pertahanan ada center back muda, Pau Cubarsí bersama Inigo Martinez. Posisi fullback diisi oleh Balde di kiri dan Koundé di kanan. Di tengah, Pedri dan Casado diplot sebagai double pivot. Di depannya ada Fermin Lopez di pos nomor 10, Lamine Yamal di pos winger kanan, dan Rafinha yang cetak hat-trick menempati pos winger kiri. Mantan striker Bayern, Robert Lewandowski, diplot jadi striker. Sementara itu, Bayern Munchen bersama pelatih mudanya Vincent Kompany juga turun dengan formasi 4-2-3-1. Sang bomber Harry Kane ditopang oleh sang Raumdeuter, Thomas Müller, dan 2 winger lincah Michael Olise serta Serge Gnabry. Di tengah, duet Kimmich Palhinha jadi double pivot. Barca menerapkan struktur build up dengan 3 pemain di lini pertama yang diakomodir oleh 2 center back plus kiper. 2 fullbacknya melebar maksimal di koridor sayap dan 2 gelandang di tengah. Di depan, salah satu dari wingernya, Yamal atau Rafinha, bisa invert untuk mengisi ruang antar lini. Upaya bangun serangan Barcelona ini coba dihambat oleh Bayern dengan 2 gelandangnya yang melakukan man-to-man marking terhadap 2 pivot Barcelona, Marc Casado dan Pedri. Namun anak asuh Hansi Flick ini relatif bisa eliminasi blok press Bayern. Dengan kiper yang ikut serta dalam proses build up, menjadikan Barcelona bisa unggul jumlah terhadap 2 presser Bayern, 3 versus 2 di belakang. Barca akan melakukan sirkulasi untuk memancing pressing Bayern naik. Hanya 1 kali umpan sirkulasi, Barca langsung lepaskan progresi direct ke depan. Target progresinya adalah pemain di ruang antar lini, Pedri dan Casado yang dimarking dijadikan third man run untuk menerima umpan pantulan. Selain itu terlihat Lewy dan Rafinha yang melebar mengikat 2 center back Bayern untuk buka ruang di tengah yang diekspos oleh pemain lain. Gol Barcelona di menit pertama juga lahir dari proses build up vertikal ini. Sirkulasi ke Balde yang melebar maksimal berhasil menarik bek kanan Bayern naik. Balde pun melepaskan progresi kepada Lewandowski yang drop mengekspos ruang kosong yang cukup lebar. Ada pula Pedri lepas dari markernya dan berlari ke depan.
Di depan, Fermin dan Rafinha melakukan counter movement dan berhasil membingungkan dua pemain Bayern yang menjaganya. Fermin punya ruang untuk lepaskan Trupas dan Rafinha lepas dari kawalan. Winger berkebangsaan Brasil itu pun bisa melewati Neuer untuk buka keunggulan Barcelona. 1-0. Saat nggak menguasai bola, Barcelona menerapkan block press berbasis man-to-man marking. Nampak setiap pemain Bayern di belakang dimarking oleh pemain Barcelona. Lewandowski yang marking Palhinha dan Yamal yang narrow ke tengah. Jika Bayern arahkan bola ke bek kanan di koridor sayap, Barcelona akan merespon dengan Balde yang step up diikuti oleh 3 pemain di backline yang bergeser. Hal yang sama juga dilakukan oleh Koundé di sisi kanan. Saat Yamal narrow dan Bayern sirkulasi ke bek kiri, Koundé akan step up diikuti oleh backline yang bergeser. Ketika bertahan dengan blok medium, Barcelona menerapkan garis pertahanan yang cukup tinggi dengan struktur 4-2-3-1 yang bisa berubah jadi 4-2-4. Yang menarik, dua pivotnya Pedri dan Casado terlihat selalu berdekatan dengan backline. Tujuannya adalah agar salah satu dari pivot Barcelona tersebut bisa dengan cepat untuk melakukan cover area ketika ada pemain di backline yang bergerak melebar. Dengan garis pertahanan tinggi, PR-nya adalah bagaimana agar bisa mengantisipasi serangan Bayern yang diarahkan ke ruang di belakang backline, dan pertahanan Barca relatif bisa meredam hal ini. Inaki Peña sang kiper juga kerap membantu dengan beraksi keluar sebagai sweeper kiper. Bayern mencoba menembus pertahanan Barcelona dengan memaksimalkan ruang di area kelebaran. Klub berjuluk The Bavarians ini akan menempatkan dua winger yang selalu melebar di koridor sayap dan menjadikannya sebagai target direct switch play. Bayern sempat cetak gol di menit ke-10 melalui skema ini. Diawali build up di sisi kiri dan Harry Kane yang drop jadi switcher untuk ubah serangan ke sisi jauh. Balde kalah jumlah, Müller lepaskan crossing yang disambut Kane, namun gol ini dianulir karena offside. Bayern akhirnya bisa cetak gol yang sah di menit ke-18, juga dengan skema yang sama, yaitu switch play. Dua winger mereka melebar maksimal dan ada Guerrero yang invert untuk ikat bek kiri Barcelona. Mereka melakukan 2 kali switch, ke Olise di kanan dan di switch lagi ke Gnabry di kiri. Koundé harus geser dan Gnabry punya momentum untuk lepaskan crossing. Lagi-lagi, Harry Kane jadi target di tengah dan bisa cetak gol dengan tembakan volley. Kebobolan nggak membuat Barcelona kehilangan momentum. Mereka menyerang dengan lini depan yang cair. Terlihat di sini, Rafinha diberikan kebebasan untuk bergerak ke tengah. Di gol keduanya, terlihat serangan mereka yang fluid ini. Ada Yamal yang tukar posisi dengan Koundé dan Rafinha yang roaming ke tengah. Yamal tidak dipres oleh Davies sehingga ia bisa lepaskan long ball ke depan. Kim Min-jae harus menjaga dua pemain, Fermin dan Rafinha, yang juga melakukan counter movement untuk mengecohnya. Kim sebetulnya tidak terkecoh, namun ia dan Neuer melakukan kesalahan antisipasi sehingga berbuah gol mudah yang dicetak oleh Lewandowski. 2 gol tambahan Barcelona lahir dari skema serangan direct. Gol ketiga bermula dari Casado yang berhasil menang duel. Lalu gelandang 21 tahun ini lepaskan umpan diagonal kepada Rafinha yang bebas di sisi kiri. Mantan winger Leeds United ini kembali beraksi dan cetak gol dengan placing yang nggak bisa dijangkau Neuer. Di babak kedua, Barcelona berhasil kill the game dengan gol keempatnya. Gol ini tercipta dari situasi transisi dan kembali diinisiasi oleh pemain muda Barcelona. Kali ini, Lamine Yamal dengan visinya yang berhasil melihat dan melepaskan umpan diagonal kepada Rafinha. Kapten cadangan Barcelona ini nggak mampu dikejar oleh 2 center back Bayern dan berhasil cetak hat-trick dengan kaki kirinya. Selanjutnya, Bayern melakukan perubahan dengan 4 pergantian pemain secara bersamaan. Namun hal ini nggak mengubah skor 4-1 bertahan hingga laga berakhir.
Laga ini menunjukkan bagaimana komplitnya Barcelona di bawah asuhan Hansi Flick. Mereka bisa bermain konstruktif, serangan fluid, dan juga bisa bermain direct dengan efektif. Selanjutnya, performa gemilang Barcelona akan kembali mendapatkan ujian serius. Di akhir pekan nanti, mereka akan ditantang oleh Real Madrid yang juga baru saja menang telak dari tim Bundesliga. Nah, kalian jagokan siapa di El Clasico nanti?